Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil materi diskusi kami, yaitu judul materinya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP. Sebelum kami menjelaskan bagaimana cara menyusun RPP tersebut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan satu persatu anggota dari kelompok saya, yaitu yang pertama ada Nur Nilam sebagai pemateri pertama menjelaskan pengertian RPP dan tujuan RPP. Pemateri kedua ada Rizky Amanda Zafar, yaitu menjelaskan fungsi dari RPP. Kemudian pemateri ketiga yaitu ada Marta Pou menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP. Nah, pemateri keempat yaitu ada Ismail Muhammad, yaitu menjelaskan tentang langkah-langkah dalam menyusun RPP. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Melis Tiawati Laginta, saya akan menjelaskan manfaat dari RPP tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja mari kita dengarkan sama-sama pemaparan materi dari teman-teman saya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa yang disebut RPP merupakan panduan kegiatan guru dalam kegiatan pembelajaran, sekaligus uraian kegiatan peserta didik yang berhubungan dengan kegiatan guru yang dimaksudkan. Rencana pelaksanaan pembelajaran dijabarkan dari silabus yang untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Menurut Kunandar, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Menurut Mulyasa, RPP merupakan komponen penting dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang dalam pengembangannya harus dilakukan secara profesional. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa RPP adalah pembelajaran yang dibuat oleh guru untuk memperkirakan tindakan dalam pembelajaran. Adapun tujuan RPP menurut Kunandar yaitu 1. Mempermudah, memperlancar, meningkatkan hasil proses belajar mengajar. 2. Dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat RPP. Kunandar mengatakan bahwa fungsi RPP adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, RPP berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, RPP hendaknya bersifat luas atau fleksibel dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikannya dengan respon siswa dalam proses pembelajaran sesungguhnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RPP dan 3 komponen inti RPP. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP sesuai Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019. Yang pertama, pembuatan RPP menggunakan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Ketika membuat RPP, pertimbangan utamanya adalah ketiga hal ini. Yang kedua, RPP bisa dibuat singkat, bahkan 1 lembar atau halaman. Lamanya waktu yang dibutuhkan guru untuk menyusun RPP mendapat perhatian Mendikbud. Yang ketiga, tidak ada standar baku untuk format penulisan RPP guru dengan bebas memilih dan mengembangkan RPP yang dimilikinya tanpa terikat suatu format yang baku. Yang keempat, format RPP yang lama masih bisa digunakan meskipun ada ketentuan baru tentang penyederhanaan RPP. Namun, untuk format lama RPP yang mencakup 13 komponen masih tetap bisa digunakan. RPP cukup memuat 3 komponen inti yang berbeda dengan sebelumnya, di mana guru harus menuangkan 13 komponen dalam RPP-nya sesuai Kemendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses. Pada format
cukup 3 kali komponen saja yang perlu dicantumkan. Ada 3 komponen inti RPP, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga penilaian pembelajaran atau asesmen. Langkah-langkah penyusunan RPP perlu memperhatikan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pembelajaran yang meliputi: pertama, mengkaji silabus, mengidentifikasi materi pembelajaran, menentukan tujuan, mengembangkan kegiatan pembelajaran, penjabaran jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar. Nah, langkah-langkah minimal dari penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah mencantumkan identitas terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RPP yaitu RPP boleh disusun untuk 1 kompetensi dasar, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dikutip dari silabus yang merupakan suatu alur pikir yang saling terkait. Ciri perilaku atau bukti terukur yang dapat memberikan gambaran bahwa peserta didik telah mencapai kompetensi dasar. Penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidik, dan potensi daerah. Rumusannya menggunakan kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Alokasi waktu diperhitungkan untuk pencapaian 1 kompetensi dasar. Dinyatakan dalam jam pembelajaran dan banyaknya pertemuan. Contoh 2 kali 40 menit. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran atau hasil langsung dari 1 paket kegiatan pembelajaran. Bila pembelajaran dilakukan lebih dari 1 pertemuan, ada baiknya tujuan pembelajaran juga dibedakan menurut waktu pertemuan sehingga tiap pertemuan dapat memberikan hasil. Kemudian menentukan materi pembelajaran. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada indikator. Kemudian menentukan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran bergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih. Kemudian menetapkan kegiatan pembelajaran, memilih sumber belajar, dan menentukan media pembelajaran dan menentukan penilaian. Manfaat perencanaan pembelajaran. Menurut Majid 2007-22, terdapat beberapa manfaat perencanaan pengajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Dan yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan keterlambatan kerja. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja dan untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Nah baiklah, itulah hasil pemaparan materi dari kami. Bila ada salah dalam pengucapan atau kalimat, mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.